Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Nana, kemudian Bapak Ibu semuanya yang kami banggakan. Puji syukur dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama menyampaikan, mengutarakan hasil orientasi kita selama 5 hari kemarin. Sudah kita jalankan, kita tinggal melaporkan hasilnya. Sama halnya saya di sini berdiri akan menyampaikan juga sama laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita sebut P3K. Baik, sebelum lama ya waktunya ini. Sebelum saya memaparkan, saya perkenalkan dulu. Saya bernama Ihya Ulumuddin, diambil dari nama sebuah kitab karangan Imam Besar Imam Ghazali. Kebetulan saya belum bisa memenuhi keinginan orang tua untuk menghidupkan ilmu agama, Pak. Saya belum bisa memenuhi. Saya berasal dari Tegal, orang Apak, orang Kepenak. Laka-laka. Qadarullah, saya diberi tugas oleh pemerintah Jawa Tengah untuk menjalankan di SMK 1 Bancak. Awal saya memang bingung ada di mana ini yang namanya Bancak, karena saya lihat di peta nggak ada saat itu. Kemudian ternyata setelah saya nikmati, Pak, saya syukuri, ternyata alhamdulillah. Saya didekatkan dengan anak-anak. Anak-anak saya ada di Boja 1, di Ngalian 1, kemudian di Demak 1. Cuman saya satu yang gak kumpul sama istri. Istrinya ada di Tegal karena punya kesibukan di sana. Saya mengampu teknik sepeda motor, jadi saya guru PSM di SMK Negeri 1 Banjar. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah ada 9 peserta yang menjelaskan tentang hasil dari orientasi selama 4 hari Senin sampai Kamis. Itu semuanya sudah banyak semuanya, cukup jelas. Saya hanya satu menyimpulkan, yaitu masalah berakhlak. Jadi hanya tujuan utamanya kita dibentuk untuk menjadi ASN yang berakhlak. Ya, dari keempat hari itu coba Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa yang masuk buat jenengan? Ada yang bisa masuk buat jenengan itu apa? 4 hari loh. Dari tes kemarin, dari evaluasi yang mumet, soalnya angel-angel, ada ngeluh kok. Ya, 4 hari itu kita belum dapat apa-apa. Ya, 4 hari kita belum. Sebetulnya sudah banyak materi yang sudah diberikan oleh panitia, tetapi kita masih banyak yang belum ngerti. Tapi intinya di sini bahwa materi yang diberikan itu diharapkan adalah masalah ASN berakhlak. Itu inti yang saya ambil. Ya, berakhlak itu bagaimana? Tadi juga dijelaskan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi saya pikir tidak perlu untuk menjelaskan satu-satu masalah bagaimana birokrasi untuk bisa melayani dengan baik, bagaimana untuk bisa kompeten, bagaimana untuk bisa loyal, semuanya
sudah dijelaskan sama Bapak Ibu. Jadi langsung saja saya ingin mengenalkan sekolah yang saya tepati untuk bekerja. Di SMK Banjar itu mempunyai visi terbentuknya insan yang berkarakter berdasarkan iptek dan intak. Cukup pendek kalimatnya, tapi sungguh susah pendalamannya. Ini yang saya pikirkan. Tentunya kenapa setiap sekolah mempunyai visi? Itu yang kita pikirkan. Nah, dari visi ini nanti kita harus punya langkah-langkah, step-step yang harus kita lakukan. Nah, di sini SMK Banjar punya 5 langkah yang dilakukan untuk mencapai visinya, yaitu ada menanamkan nilai pengetahuan teknologi, keimanan, dan ketakwaan, kemudian melaksanakan pembelajaran yang inovatif, berkualitas, berbasis industri 4.0, dan berstandarkan Judika, serta yang lainnya. Itu nanti bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini yang penting. Yang terakhir dari kita. Dari kita itu adalah memperhatikan visi tadi. Visinya sekolah, kita ngajar di mana saja harus tahu, Bapak Ibu. Visinya sekolah ini apa sih? Yang dipenginkan sama sekolah ini apa? Yang diharapkan. Ini yang harus kita banyak tahu. Nah, maka dari itu kita harus punya RHK. RHK yang bagaimana supaya bisa mewujudkan visi tersebut. Nah, hal ini saya contohkan satu saja, tidak perlu banyak-banyak. RHK saya ini mengenai tentang menumbuhkan kepedulian lingkungan dan pengelolaan sampah plastik melalui pembentukan bank sampah yang dikelola oleh anak-anak OSIS. Kenapa Pak Ihya ngajarnya otomotif, ngajarnya sepeda motor, RHK-nya masalah sampah ya? Tadi saya kembalikan lagi. Ini salah satu lah Bapak Ibu, saya contohkan. Kalau di laporan masih ada lagi. Kenapa saya mencantumkan itu? Karena tadi saya melihat visinya dari sekolah. Visinya dari sekolah itu apa? Nah, kalau kita mendalami visi dari sekolah itu, maka kita akan tahu. Ya. Nah, terbentuknya insan yang berkarakter dari hal kecil. Cuman ngumpulin sampah plastik. Kita tahu di sekolah-sekolah kita anak-anak kadang jajan, belinya es terutama. Itu yang paling sering. Kemudian cilok, yang bahannya juga tempatnya pakai plastik. Nah, kita utamakan dipisahkan limbahnya. Nah, di sini menciptakan anak-anak itu berkarakter. Mempunyai karakter, mempunyai kebiasaan untuk bisa disiplin dan bersih. Dari bersih itu menciptakan yang namanya iman dan takwa. Itu. Ipteknya di mana ipteknya? Ipteknya dari pengolahan limbah plastiknya. Itu. Jadi saya kenapa memunculkan RHK tersebut? Ya. Jadi Bapak Ibu, dari RHK tentang pengolahan sampah ini, kita bisa mengidentifikasi dari tahapannya itu bisa mengidentifikasi kebutuhan yang akan dilaksanakan untuk bisa mengumpulkan, kemudian menyusun jadwal rencananya kapan sih ngumpulin plastiknya, kemudian menyiapkan sarananya, melaksanakan kegiatannya, kemudian evaluasi.
Kenapa harus dievaluasi? Kita lihat hasilnya ada tidak. Kemudian output. Nah, output yang tersedia ini titik sampahnya. Kemudian dokumentasi kegiatan dan lingkungan sekolah yang lebih bersih dan tertata. Dan penerapan nilai-nilainya tadi bisa berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Jadi itu RHK yang saya sampaikan salah satunya. Intinya dari semua kegiatan yang kita sudah laksanakan dan kemudian kita ikuti bersama-sama baik melalui Zoom maupun melalui mentoring, itu kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan orientasi mengenai nilai etika P3K memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai ASN serta membentuk karakter P3K yang profesional, berdedikasi dan mampu beradaptasi dengan dinamika pendidikan dan pemerintah. Dan tentunya juga ada manfaat bagi kita selaku P3K, itu bisa meningkatkan pemahamannya dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan bagi sekolah-sekolah kita, bagi instansi, itu bisa membantu peserta berintegrasi dengan organisasi dan membantu mereka dalam bekerja secara efektif sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah masing-masing, ya Bapak Ibu. Jadi itu demikian paparan kami yang dapat kami sampaikan. Mungkin sesederhana itu karena saya buat kenapa adanya keterbatasan waktu, kemudian kita juga bisa mencurahkan di laporan yang tertulis. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan ke moderator. Beri tepuk tangan untuk moderator kita kali ini. Terima kasih Pak atas paparannya, luar biasa ya. Memang jam terbang itu sangat mempengaruhi. Usia itu hanya angka, tapi semangat tetap luar biasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait paparan dari Pak Ihya. Mau berapa pertanyaan Pak? Oh, monggo itu berarti terserah. Ada yang mau bertanya? Tentang Pak Adi tentang sampah. Monggo, silakan Pak. Sejauh ini sampai mana, apakah sudah ada perencanaan? Ini kan baru rencana ya, apa sudah terlaksana ya? Nah, sudah sesuai dengan harapan panjenengan selaku yang punya ibarat sing duwe karep ya. Sejauh ini karena sudah berjalan, sudah berapa persen target-target yang sudah dicapai dalam pengelolaan sampah, dan bagaimana untuk menumbuhkan semangat siswa ya, untuk kepedulian itu bagaimana, karena di mana-mana, tidak hanya mungkin hanya di sekitar kita, tidak hanya di sekolah ini, di luar pun saya sering lihat anak-anak di mana dia berada, di situ sampah berada, di mana mereka duduk pasti ada sampah di situ, dan itu bukan hanya siswa. Bahkan kalau kita melihat di luar itu orang dewasa pun di mana mereka duduk pasti ada tempat minum, ada apa tertinggal di situ. Nah, kalau di sekolah Bapak sejauh mana untuk mengurangi atau anak-anak sudah sadar tanpa diminta sudah tahu saya itu berjalan 75% hanya beberapa anak lah bisa seperti itu. Itu aja Pak. Terima kasih Bu Karyani. Gini ya Bu Karyani, selama ini di saya setelah saya nyampe ke Banca itu, selama saya di Banca selama 1,5 tahun
itu terutama melihat sampah plastik itu banyak yang berserakan, kadang buang sembarangan, tidak hanya di tempat. Kalau di tempat sampah saya masih mewajari, tapi anak masih kadang sembarangan di jalan-jalan itu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada. Nah, selama 1 tahun setengah saya masih bisa berusaha, baru bisa berusaha itu di kawasan saya di bengkel TSN. Nah, di bengkel TSN kami melalui guru P3K membuatkan tempat sampah dengan model keranjangan, model keranjangan yang kayak sangkar burung itu loh, yang model sangkar burung tapi kotak besar. Nah, ada beberapa tempat yang kami siapkan. Kemudian setiap Kamis pagi itu ada acara apel jurusan. Nah, ketika apel jurusan kami menyampaikan untuk bisa memisahkan memisahkan sampah terhadap anak-anak ketika membuang sampah antara yang plastik dengan yang bukan. Nah, itu saya menyampaikan pada saat apel jurusan. Kemudian tiap harinya ketika melihat baik saya maupun teman-teman guru yang lainnya melihat anak membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya, juga menegur kepada siswa tersebut. Nah, cuman pengolahannya yang belum bisa maksimal. Kami baru bisa hanya sekedar untuk melanjutkan kegiatan di mapelnya mapel kewirausahaan untuk bikin hasil prakarya. Kemudian yang besar-besar kalau lem mineral yang 19 liter itu saya manfaatkan untuk potong untuk tanaman-tanaman. Saya suruh anak-anak dibikin hias kelihatan, sehingga membuat pot yang cantik-cantik gitu ya, buat tanaman-tanaman, dan itu bisa buat pemandangan di lingkungan bengkel. Cuman memang usaha saya baru bisa sampai di kawasan bengkel tersebut. Namun kemarin pada hari Kamis kemarin pas kita ada di sini, pihak sekolah juga tidak diam, juga mengundang dari pihak dinas lingkungan itu, DLH dari Salatiga itu, untuk mensosialisasikan masalah tentang pengolahan sampah. Itu kemarin anak-anak diberi sosialisasi. Kebetulan kelas 12 kami TKA, yang kelas 10 sama kelas 11 ada sosialisasi di ruang lain untuk masalah pengelolaan sampah. Kalau idenya saya sendiri pengennya punya mesin untuk pencacah pengelolaan sampah tersebut, karena di sana tidak ada jurusan mesin. Jadi saya masih pikir-pikir juga ini, nanti bagaimana. Kalau masalah buangnya saya masih bisa, insya Allah masih bisa mengatasi. Cuman untuk tempat yang menjadi permasalahan karena tidak ada jurusan mesin, adanya jurusan otomotif. Jadi masih jadi angan-angan saja oleh saya sendiri. Itu Ibu kan? Ada yang lain Ibu? Pak Yes? Ya, ini kalau kolaborasi dengan rekan sejawat itu saya baru dengan guru kewirausahaan. Jadi saya sampaikan, Pak, ini saya punya limbah ini sama guru seni. Nah, saya manfaatkan untuk bisa membuat karya atau hiasan-hiasan yang bisa dimanfaatkan.
Tapi dengan instansi lain memang kita belum melaksanakan. Tadi saya katakan baru pemikiran saya. Saya pengennya kalau pemikiran saya itu punya alat pencacahnya Pak. Jadi nantinya menjadi biji plastik. Nah, biji plastik nanti baru dibuang ke tempat pabrik plastik gitu. Itu Pak, terima kasih. Kiranya cukup ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.